Ada orang yang begitu yakin dirinya menang ketika memilih untuk meninggalkanmu. Mereka berjalan pergi dengan kepala tegak, merasa kuat, merasa bebas, bahkan percaya bahwa hidup mereka akan jauh lebih baik tanpa kehadiranmu. Hari ini dia mungkin tersenyum puas. Seakan-akan kepergianmu adalah keputusan paling benar dalam hidupnya. Tapi kenyataan hidup tidak pernah bisa ditipu. Waktu adalah penguji terkuat dan kehidupan punya cara yang luar biasa kejam untuk menyadarkan seseorang. Semua rasa percaya diri itu hanyalah ilusi sementara. Semua rasa menang itu hanyalah kebanggaan sesaat. Karena pada akhirnya dia akan berhadapan dengan sepi, dengan kesunyian, dengan kenyataan bahwa yang dia tinggalkan bukan sekadar seseorang, melainkan hati yang tulus mencintainya. Dia mungkin merasa tidak menyesal hari ini. Dia mungkin merasa lebih bahagia, lebih bebas, dan lebih kuat tanpa dirimu. Tapi lambat laun kehidupan akan mengajarinya arti kehilangan yang sesungguhnya. Ada luka yang tidak akan pernah bisa ditutupi dengan senyum palsu. Ada ruang kosong yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Dan disitulah penyesalan mulai tumbuh perlahan, menghantam tanpa ampun, hingga membuatnya menangis dalam kesunyian yang dia ciptakan sendiri. Biarkan dia merasa kuat sekarang. Biarkan dia merasa benar dengan pilihannya. Karena saat kesadaran itu datang, dia akan merasakan apa yang dulu tidak pernah dia hargai. Saat itu barulah dia akan mengerti bahwa meninggalkanmu bukanlah kemenangan, melainkan kehilangan terbesar dalam hidupnya. Hidup akan terus berjalan dan kamu akan bangkit menjadi lebih kuat. Sementara dia suatu hari nanti akan menunduk dalam penyesalan menang menyadari betapa besar kesalahan yang pernah dia lakukan. Ingatlah satu hal, luka akan sembuh, tapi penyesalan akan selalu abadi. Dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang mari kita simak video ini. Musik. Pertama, penyesalan tidaklah instan. Ia tertunda dan di sanalah letak kebingungannya. Setelah hubungan berakhir, yang satu tampak baik-baik saja, tersenyum, sibuk, mengunggah cerita seolah tidak ada luka yang perlu disembunyikan. Sementara itu, kamu terduduk diam, dada terasa berat, pikiran bercabang kemana-mana, bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat kini tampak tidak terguncang sama sekali. Kamu merasa seperti kehilangan segalanya, sementara dia justru terlihat seperti sedang memulai hidup baru. Namun inilah realitas psikologis yang jarang dibahas secara jujur. Penyesalan dalam hubungan tidak selalu datang bersamaan dengan perpisahan. Ia tidak muncul dalam bentuk ledakan emosi di awal, melainkan tumbuh perlahan dalam keheningan jauh setelah komunikasi berhenti. Dalam ilmu neuroscience, kondisi ini dikenal sebagai respons pelepasan bertahap atau temporary emotional detachment. Otak kita, baik laki-laki maupun perempuan kerap mengaktifkan mekanisme pertahanan untuk meredam dampak emosional. Di awal itu bisa terasa seperti kelegaan. Tapi waktu akan menguji apakah kelegaan itu berasal dari kebebasan yang tulus atau sekadar ilusi yang menutupi luka yang belum disadari. Banyak yang terjebak dalam mitos bahwa jika seseorang tidak langsung menyesal maka kamu tidak berarti baginya. Mitos ini tumbuh subur lewat film, lagu, dan budaya populer yang menjanjikan bahwa seseorang akan tersadar tepat setelah kamu pergi. Datang dengan pengakuan, disertai air mata dan permintaan maaf. Sayangnya, kenyataan tidak bergerak secepat naskah film. Dalam kenyataan, penyesalan bukanlah momen dramatis, melainkan proses sunyi. Penyesalan sejati dimulai bukan saat kamu menangis memohon, tapi justru saat kamu berhenti bicara. Ketika kamu tidak lagi hadir, tidak lagi bertanya, tidak lagi mengejar, ketika keheninganmu menjadi satu-satunya jawaban. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius pernah menulis, waktu mengungkapkan segalanya, kamu tidak perlu membalas. Tunggu saja. Filsuf-filsuf kuno memahami bahwa kejelasan emosional tidak muncul dari konfrontasi, melainkan dari jarak. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak harus menjelaskan, menyindir, apalagi menunjukkan bahwa kamu sedang terluka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berhenti dengan tenang, tanpa drama, dan membiarkan waktu menjalankan tugasnya. Banyak orang ketika memutuskan hubungan sudah mengalami jarak emosional jauh sebelum perpisahan terjadi. Mereka terlihat tenang karena sudah lama mempersiapkan diri. Tetapi itu tidak menjamin mereka kebal terhadap rasa kehilangan. Karena saat kamu berhenti mengulurkan tangan ketika pesan-pesanmu tidak lagi datang dan saat namamu tak lagi muncul di notifikasi realitas mulai masuk perlahan. Awalnya mereka mengira kamu menyerah, tapi minggu-minggu berlalu dan kamu tetap diam. Tidak ada upaya kembali,
tidak ada kemarahan, tidak ada rasa bersaing. Yang ada hanyalah keheningan yang semakin berat. Dan pada titik itulah penyesalan mulai membentuk dirinya. Bukan karena mereka tiba-tiba menginginkanmu kembali, tapi karena mereka mulai menyadari satu hal. Kamu tidak lagi bisa diakses. Kamu telah menjadi seseorang yang asing, seseorang yang bisa hidup tanpanya, seseorang yang tidak hanya pergi secara fisik, tapi juga telah menyembuhkan dirinya secara emosional dan spiritual. Ketidakhadiranmu meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi ulang dan itu menghantam jauh lebih dalam dibandingkan kata-kata atau perdebatan. Momen-momen itu tidak akan diumumkan dengan jelas. Kamu tidak akan mendengar aku menyesal secara langsung. Tapi kamu akan merasakannya dalam pesan yang tiba-tiba muncul tanpa konteks. Dalam reaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, dalam usaha tak kasat mata untuk kembali memasuki duniamu. Namun saat itu terjadi kamu sudah terlalu jauh. Kamu tidak ada di sana untuk menyambut. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu sudah selesai. Penyesalan terbaik bukan dipaksakan lewat kata-kata, tapi dibentuk oleh ketidakhadiran yang konsisten dan pertumbuhan yang diam. Dan jika kamu telah sampai di titik ini, tidak lagi haus validasi, tidak lagi menunggu penyesalan dari orang yang pergi, maka kamu sedang berdiri di posisi paling kuat dalam dinamika emosional apapun. Jika kamu siap membiarkan waktu dan keheningan bekerja untukmu tanpa perlu memainkan peran korban atau pahlawan, tekan tombol suka berlangganan, aktifkan notifikasi dan tuliskan di komentar, aku bukan kehilangan. Aku adalah pelajaran yang tak terulang. Nomor 2, yang ia tinggalkan bukanlah dirimu yang sekarang. Bukan versi dewasa dan sadar yang kamu perjuangkan hari ini. Dia tidak meninggalkan pribadi yang matang, berdaya, dan tahu arah hidupnya. Dia meninggalkan dirimu yang lama, yang masih dipenuhi luka terbuka yang memberi tanpa batas, yang terlalu banyak berharap tapi tak tahu cara menetapkan standar. Ini adalah realitas yang sering luput dipahami. Seseorang tidak meninggalkan kamu hari ini. Mereka meninggalkan kamu yang dulu. Dan jika kamu tumbuh setelah kepergiannya, maka ia tidak pernah benar-benar tahu siapa kamu sebenarnya. Inilah daya ungkitmu. Kebanyakan orang percaya mitos yang merusak ini. Jika dia meninggalkanmu, berarti kamu tidak cukup. Mitos ini tertanam dari budaya populer, dari film yang menggambarkan hubungan sebagai ajang penilaian instan. Tapi faktanya manusia itu dinamis. Kita berubah, kita belajar, kita bangkit. Jadi saat seseorang pergi, mereka pergi dari versi dirimu saat itu. Bukan dari potensi, bukan dari masa depan. Dan jika kamu serius menata diri, maka orang yang dia tinggalkan hanya akan menjadi bayang-bayang dari siapa kamu sekarang. Mari kita ambil contoh langsung. Dulu kamu mungkin akan langsung membalas pesannya dengan panik. Kamu akan mengunggah sesuatu hanya untuk menarik perhatiannya, berharap dia menyadari keberadaanmu lagi. Tapi sekarang kamu tidak bereaksi, kamu tidak lagi bergerak untuk dilihat. Segala pencapaianmu, langkahmu, dan pertumbuhanmu tidak lagi dibuat untuk membuktikan siapapun salah. Kamu tidak beroperasi dari ego. Kamu membangun dari pondasi. Kamu bukan lagi produk dari rasa sakit, tapi hasil dari kesadaran. Dalam prinsip stoikisme, Epictetus berkata, jangan jelaskan dirimu kepada siapapun. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Ini adalah kekuatan tenang dari seseorang yang benar-benar pulih. Kamu tidak perlu mengumumkan perubahanmu, tidak perlu pamer kesuksesan. Karena sejatinya keberhasilan yang paling menusuk bukanlah yang ditampilkan, tetapi yang tidak bisa diakses oleh orang yang dulu menyia-nyiakanmu. Secara psikologis, perubahan itu bukan kosmetik, itu transformasi mendalam. Neuroscience menunjukkan bahwa ketika kamu menciptakan rutinitas baru, membangun identitas baru, dan menyusun ulang fokusmu ke dalam, kamu menciptakan jalur neural baru dalam otakmu. Ini bukan sekadar melupakan mantan. Ini adalah pengkodean ulang makna dari hubungan itu sendiri. Kamu berhenti menjadi orang yang membutuhkan validasi. Kamu menjadi seseorang yang hidup dari nilai, bukan dari kekurangan. Dan di titik inilah penyesalan mulai muncul dari sisi lain. Tapi bukan karena kamu memamerkan kesuksesan. Justru sebaliknya. Penyesalan muncul saat dia menyadari satu hal. Dia tidak bisa menjangkau siapa kamu sekarang. Pribadi yang ia tinggalkan adalah seseorang yang mungkin akan menunggu, memohon, berharap. Tapi pribadi yang kamu bentuk hari ini, dia tidak menunggu siapapun. Dia tidak menjelaskan keputusannya. Dia tidak membawa beban emosi yang tidak lagi berguna dan itulah yang paling sulit diterima. Batinnya mungkin berbunyi seperti ini. Kok dia gak pernah nyapa lagi? Dia beneran udah move on. Dulu dia begitu peduli.
Sekarang seperti nggak kenal. Tapi kamu sudah di tempat yang berbeda dan kamu tidak perlu menjawab karena mari kita luruskan. Dia tidak kehilanganmu saat dia pergi. Dia kehilanganmu saat kamu memutuskan untuk tidak menjadi orang yang sama lagi. Perubahanmu bukan sekadar balas dendam. Itu warisan. Warisan dari seseorang yang memilih untuk tumbuh bahkan setelah ditinggalkan. Jika kamu merasa ini mencerminkan perjalananmu dan kamu siap melanjutkan hidup dengan kekuatan yang tak perlu dibuktikan ke siapapun, tekan tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar. Aku tidak dibentuk oleh penolakan. Aku dibentuk oleh keputusan untuk tidak berhenti di sana. Nomor 3, diam setelah putus cinta bukanlah kelemahan. Ia adalah tekanan psikologis yang terukur. Dalam banyak hubungan yang berakhir, satu pihak berharap akan ada reaksi emosional. Mereka menanti ledakan, drama, serangan balik. Harapan tersembunyi itu muncul karena emosi sering dijadikan barometer nilai diri. Semakin besar respons yang kamu tunjukkan, semakin berarti hubungan itu dianggap. Tapi ketika kamu memilih diam, tidak membalas, tidak menuntut penjelasan, tidak mengunggah sindiran, bahkan tidak menunjukkan bahwa kamu sedang terluka, disitulah tensi mulai meningkat. Keheninganmu menjadi ruang kosong yang tak bisa dikendalikan. Dan bagi sebagian orang itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Mitos yang perlu dihancurkan di sini adalah ini. Kalau kamu diam, artinya kamu lemah dan masih menyimpan luka. Mitos ini keliru secara fundamental. Diam bukan tanda kekalahan. Diam adalah strategi. Dalam psikologi, keheningan dipahami sebagai bentuk deregulasi ekspektasi. Artinya, kamu mencabut hak seseorang untuk mengontrol narasi emosionalmu. Neurosin mendukung hal ini. Ketika seseorang tidak mendapatkan umpan balik emosional, otaknya mengalami ambiguitas sosial yang memicu area kecemasan, khususnya pada sistem limbik. Ini bukan tebakan, ini rekaman biologis yang nyata. Ketidaktahuan tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan menciptakan tekanan internal yang lebih besar daripada konfrontasi terbuka. Secara stoik, Marcus Aurelius pernah menulis, jangan terganggu oleh hal-hal luar karena kekuatan sejati ada dalam kendali terhadap diri sendiri. Dan keheningan setelah putus bukan sekadar tindakan diam, tetapi ekspresi kendali mutlak atas respons emosionalmu. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak dijelaskan. Kamu tidak diam karena tak sanggup. Kamu diam karena memilih untuk tidak ikut serta dalam permainan emosi yang kosong. Di sisi lain, diam bukanlah nihil. Justru ia menciptakan kekosongan yang harus diisi oleh imajinasi orang yang meninggalkanmu. Ini adalah kekuatan psikologis yang sering diremehkan. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu memaksanya berpikir. Apakah dia sudah melupakan aku? Apakah dia sedang bersama orang lain? Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Dan saat pikiran itu bergulir tanpa jawaban, keheninganmu berubah menjadi cermin. Cermin yang memantulkan bukan kamu, tapi dia dengan semua keputusannya, egonya, dan kehilangan yang dia belum sepenuhnya sadari. Ini bukan tentang permainan diam demi balas dendam. Ini tentang kekuasaan atas dirimu sendiri. Kamu berhenti menjelaskan bukan karena ingin menang, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua orang pantas menerima akses terhadap proses penyembuhanmu. Contohnya jelas, kebanyakan orang setelah putus akan mengunggah story menyindir, mengirim pesan panjang, atau menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja sebagai bentuk kompensasi. Tapi yang kamu lakukan tidak ada, tidak pamer, tidak menjelaskan, tidak sibuk menunjukkan bahwa kamu move on. Kamu hanya benar-benar hilang. Dan disitulah letak tekanannya. Ketika seseorang yang dulu kamu kenal luar dalam, tiba-tiba menjadi asing, senyap, dan tak terjamah secara emosional. Di saat itulah realitas menghantam pelan-pelan. Bukan seperti tamparan, tapi seperti kabut yang perlahan masuk ke dalam dan mengaburkan semua kepastian yang dia punya tentang kamu. Punchnya sederhana. Keheningan bukan penarikan diri. Itu dominasi. Diam bukan bentuk menyerah, tapi bukti bahwa kamu tidak lagi bermain dalam medan yang sama. Ini bukan tentang menunjukkan bahwa kamu tidak butuh dia. Ini tentang benar-benar tidak membutuhkannya. Maka ketika kamu memilih untuk diam, kamu tidak sedang mengabaikan. Kamu sedang memindahkan kekuasaan dari luar ke dalam. Dan ketika kamu benar-benar menguasai dirimu sendiri, saat itulah dunia luar mulai kehilangan kuasanya atas kamu. Jika kamu sampai di titik ini dan mulai memahami bahwa kekuatan bukan selalu berarti bersuara lebih keras, tapi kadang justru diam dengan penuh kendali, maka kamu sedang memasuki fase emosional yang lebih tinggi. Tekan tombol suka berlangganan,
Aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di komentar. Diamku bukan kelemahan. Itu adalah ketidaktergantungan yang tidak bisa disentuh. Nomor 4. Waktu ditambah ketidakhadiran sama dengan keraguan. Pada awalnya orang yang meninggalkanmu akan merasa yakin. Yakin bahwa kepergiannya adalah langkah yang paling benar. Bahkan mungkin merasa menang berpikir bahwa jika suatu saat ia berubah pikiran, kamu masih akan ada di tempat yang sama. Narasi seperti itu bukan pengecualian, tapi pola. Banyak orang mengatasi perpisahan dengan menulis ulang cerita. Menjadikan diri mereka pahlawan yang berani pergi, dan menjadikanmu tokoh yang akan tetap tinggal. Tapi waktu punya cara brutal untuk menguji kebenaran cerita itu. Terutama ketika kamu tidak hanya pergi secara fisik, tapi juga secara emosional. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu hanya berevolusi bahwa ketidakhadiranmu akan membuat mereka lupa. Ini keliru. Dalam dunia nyata, otak manusia tidak bekerja seperti saklar. Menurut neuroscience, ketidakhadiran bukan membuat otak berhenti memproses, tapi justru memicu peningkatan aktivitas di area otak yang mengelola kecemasan dan imajinasi, khususnya saat ekspektasi sosial tidak terpenuhi. Artinya ketika kamu menghilang tanpa keributan, tanpa drama, tanpa pertunjukan, otaknya mulai bekerja lebih keras untuk mengisi kekosongan narasi dan kekosongan itu tidak bisa ia kendalikan. Secara psikologis, ini disebut disruption of cognitive closure. Keadaan ketika seseorang tidak mendapat akhir cerita yang memuaskan dan akibatnya pikirannya terus berputar. Mereka mulai bertanya, apa aku mengambil keputusan yang benar atau kenapa dia benar-benar diam atau bagaimana kalau aku salah? Dan dari pertanyaan-pertanyaan kecil itulah keraguan mulai menyelinap. Stois punya cara memandang ini dengan tenang. Epictetus berkata, jangan terlalu peduli tentang bagaimana kamu dikenang oleh orang lain. Fokus pada bagaimana kamu hidup. Ini bukan tentang membuat mereka ragu. Ini tentang kamu menjalani hidupmu tanpa izin siapapun. Dan efek sampingnya adalah mereka mulai mempertanyakan kisah yang dulu mereka yakini mutlak. Awalnya mereka terlalu sibuk untuk menyadari. Mungkin ada sosok baru, mungkin ada pelarian lewat teman, pesta, atau validasi sosial lainnya. Tapi waktu berjalan dan kamu tidak hadir. Tidak ada pesan, tidak ada like, tidak ada kode, tidak ada pertanda kamu menunggu. Dan di momen itu keraguan menggantikan keyakinan. Bagaimana jika dia benar-benar telah pergi? Bagaimana kalau aku terlalu percaya diri? Bagaimana kalau aku membuang sesuatu yang tak tergantikan? Contohnya sederhana tapi nyata. Kamu tidak lagi muncul di media sosialnya, tidak menanggapi story, tidak mengomentari apapun, tidak ada jejak. Dan bagi seseorang yang terbiasa dengan perhatianmu, hilangnya dirimu menjadi alarm diam yang memekakan telinga. Lama-kelamaan keheningan itu bukan hanya mengganggu, tapi menghantui. Dan inilah yang paling menusuk. Kamu tidak harus membalas apapun. Ketidakhadiranmu sudah cukup untuk membalik naskah. Ketika kamu menarik kembali energimu, ketika kamu berhenti menjadi sumber emosi, kamu bukan hanya menyelamatkan diri, kamu juga mencabut satu-satunya ilusi yang mereka pegang bahwa kamu akan selalu ada. Bahwa kamu adalah cadangan yang bisa mereka panggil kembali kapanpun. Tapi sekarang narasinya berubah. Mereka yang dulu merasa memiliki kendali, kini terduduk dalam sunyi. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak lagi hadir. Dan ragu adalah pintu pertama menuju penyesalan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi alami dari seseorang yang melepas sesuatu yang tulus dan mengira itu akan menunggu. Tapi kenyataannya waktu tak pernah menunggu siapapun dan kamu juga tidak. Jika kamu memahami kekuatan keheningan dan efek waktu yang konsisten, kamu tahu bahwa kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Biarkan ketidakhadiranmu berbicara. Biarkan waktu yang menjawab apa yang tidak kamu ucapkan.